baik, cerita jenama kali ini kita bakalan kupas tuntas tentang Damakara. Aku bakalan ngobrol sama salah satu ownernya, Caca. Yuk. Halo teman baik, kembali lagi ke cerita jenama. Sekarang saya lagi ada sama Caca. Caca adalah salah satu ownernya Damakara. Jadi Damakara ini adalah sebuah brand fashion ya. Yep. Nggak cuma sekedar fashion, tapi juga mereka punya nilai-nilai yang nilai-nilai kebaikan tentunya, yang tidak hanya kita membeli baju, tapi juga membeli kebaikan. Kita langsung ngobrol aja sama Caca. Halo Teh. Caca, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Afi ya? sehat. Alhamdulillah. Cak, ini nih, kita kebetulan lagi pakai baju yang sama ya. Cakep deh. Makin cantik. Amin. Jadi gini, aku tuh terkesan ketika pernah membeli waktu produk pertama aku yang aku beli di Damakara itu Obi. Oke. Terus kemudian ada semacam cardnya yang aku terima. Aku rasa ini tuh brand bukan sekedar brand, tapi ada nilai yang mau disampaikan. Nah, gimana tuh ceritanya? Oke, sebenarnya ceritanya tuh panjang banget karena nggak apa-apa panjang. Oke, panjang ya. Jadi ceritanya tuh sebenarnya Damakara ini tuh hadir justru karena adanya musibah dulu gitu. Jadi dari situlah kita kayaknya nih kalau misalnya kita bisnis tuh nggak cuma untuk mengejar cuan gitu kan. Tapi kayaknya harus ada kebaikan nih yang kita bagikan, kita rangkul yang ada di sekitar kita gitu, saling berbagi kebaikan kayak gitu kan. Terus akhirnya lahirlah si brand Damakara ini. Jadi awalnya gini, kita pernah baca artikel tentang Iris Grace. Dia tuh seorang gadis dari Inggris, tapi dia tuh penyandang autis. Tapi dibalik dia penyandang autis itu tuh dia bisa gambarnya tuh bagus-bagus gitu. Terus akhirnya kita nyocokin kan, oh kita punya konveksi, terus ada case ini, kayaknya bisa nih kita angkat gitu kan. Terus akhirnya ketemu kerabat yang emang ternyata kenal sama yang punya yayasan terapi menggambar khusus anak autis. Jadi terapi menggambar itu buat anak autis tuh bisa untuk cara dia berkomunikasi, berekspresi itu tuh lewat menggambar. Akhirnya kita angkatlah ke salah satu yang artikel yang awal banget itu tuh, jadi dibordir gitu. Nah, itu. Yang kedua adalah datangnya pandemi. Datangnya pandemi, kita baca-baca artikel gitu kan, ada berita-berita gitu. Kalau misalkan di Solo itu para pengrajin batik cap itu tuh hampir gulung tikar. Iya, betul. Jadi kita tuh, coba kali ya, dan partnerku tuh kebetulan ada keluarga di daerah sana, akhirnya kayak cari tahu gitu kan, terus kayaknya kita bisa deh ngangkat batik cap ini gitu. Akhirnya kita combine lah, akhirnya kita punya 2 artikel. Yang pertama itu volume ganjil yang emang batik-batik, volume genap yang merangkul anak-anak autis gitu. Nah, dari hasil volume ganjil yang batik-batik ini, itu tuh sebagian itu akan dipakai untuk support terapi menggambar dari dari pemasukan kita gitu ya, dari hasil penjualan. Nah, untuk anak-anak yang terapi menggambar itu yang gambarnya dipakai itu mereka dapat royalti dari setiap penjualannya kayak gitu. Udah berapa anak yang terlibat? Kalau menggambarnya sendiri sih kita ngangkat sekitar 4 anak. Cuma kita support terapi gambarnya itu untuk sekitar 50 anak di satu yayasan. Berarti ada 4 artikel yang dibuat langsung oleh anak-anak yang pengidap autis tadi gitu. Jadi diangkat ini nih, salah satunya ada di sini. Ini artikel Asya, ini juga awal-awal kita bikin. Gitu. Jadi diangkat. Iya. Ini tuh gambar mereka. Ini yang di digital. Yang ini yang gambar di digitalisasi terus kemudian di print terus kita print gitu. Dulu kan pas awal pandemi zaman banget yang loungewear, piyama gitu kan. Nah, kita bikin deh ini gitu. Nah, brand Damakara sendiri maknanya apa? Kalau dari arti namanya, Dama itu artinya kebajikan. Dan Kara ini diambil dari filosofi pohon kelapa. Yang dimana kalau pohon kelapa itu kan dari mulai buahnya semuanya tuh kayak
bermanfaat gitu. Nah, jadi si Damakara ini tuh ingin menyebarkan kebermanfaatan serta kebaikan gitu untuk sekitar. Sejalan sama visinya Berita Baik loh, teman baik. Nah, terus sampai akhirnya sekarang gitu ya, berarti udah mau 3 tahun, udah 3 tahun, nah, mau 4 tahun. Tantangannya apa sih gitu ngebuat brand fashion yang punya nilai? Mungkin kalau untuk sekadar bikin baju jumlahnya banyak, itu di Bandung tuh banyak ya. Tapi untuk misalnya menjual baju dengan nilai-nilai tertentu, dengan mungkin tentunya juga harganya juga kan tidak semurah sebuah brand yang tidak memiliki value gitu. Nah, itu gimana? Tantangannya sih yang pertama itu tadi yang tentang soal harga ya, emang price kan sensitif banget ya di sini gitu di Bandung. Tapi kalau untuk Damakara tuh emang pricingnya itu cocoknya emang nggak di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar gitu kan, karena kalau di Bandung mungkin masih agak sedikit mahal, walaupun kalau menurut aku sih dibandingkan yang brand-brand lain tuh kan masih di affordable lah gitu kan. Yang kedua adalah tantangannya ada di mana menyisipkan value yang kita punya itu terdeliver secara baik gitu. Jadi kan ini cukup sensitif ya, value-nya tuh kita mengangkat karya-karya anak penyandang autis gitu. Terus kita tuh nggak mau jadinya kalau misalnya kita terlalu koar-koar ya, kita kasih tahu ini hasil karya mereka gitu. Justru kan jatuhnya jadinya takutnya kayak yang kita tuh kayak minta kasihan ke audiens untuk ayo beli hasil gitu. Jadi makanya Damakara tuh justru nggak pernah ngasih tahu di depan di sosial media secara gamblang ya. Di sosial media tuh kadang kalau kita ada kegiatannya aja bareng mereka gitu. Jadi justru emang customer tuh taunya ketika mereka beli dapat card itu mereka baca gitu. Jadi disitulah. Tapi kadang kita juga kan pengen justru dari pihak mereka, mereka itu kayak, Mbak, kok kita nggak diceritain sih gitu. Dari pihak sananya pengen diceritain, tapi dari pihak netizen kadang juga salah tangkap gitu. Nah, di situ sih dimana kayak ada gejolak gimana nih cara nyampein value-nya gitu. Tapi ya akhirnya sedikit-sedikit lah kita ceritain di sosial media, punya kegiatan bareng mereka, terus ada card yang itu yang mewakili gitu. Gimana sih cara Damakara kemudian terus bertumbuh ya? Setiap seorang pemilik brand itu kan ketika brandnya terus bertumbuh gitu, itu pasti ada nilai-nilai yang pengen terus disampaikan, terus kemudian menjaga konsistensinya itu sendiri. Nah, buat Caca dan tim Damakara tuh gimana menjaga konsistensi dan nilai tentunya? Nilai-nilai. Jadi sebenarnya karena kita melibatkan banyak pihak, maksudnya kan tadi di awal visi kita tuh pengen menyebarkan kebaikan, kita pengen merangkul semuanya kena impact yang baik dari Damakara gitu lah ya. Pengen kita tuh bermanfaat, jadi memang banyak sekali pihak-pihak yang terlibat sama Damakara, yang dimana itu yang selalu jadi motivasi kita untuk kayak ini brand nggak bisa ditinggal gitu aja, tapi harus terus belajar lagi, harus terus dicari lagi kira-kira kedepannya seperti apa, kayak gitu, banyak belajar, karena kan bukan hanya tim Damakaranya aja, tapi kita melibatkan juga pengrajin yang udah bantuin Damakara, kayak gitu kan. Maksudnya dari awal mereka hampir gulung tikar sampai akhirnya mereka itu bangkit lagi bareng-bareng sama Damakara, yang tadinya sebelum ada Damakara kita kena musibah, akhirnya kita bisa bangkit bersama gitu. Jadi ya selalu ingat di awal itu perih-perihnya kayak gimana gitu kan, perih-perihnya gimana, terus banyak banget yang terlibat, kita harus bisa terus lebih lebih besar lagi, harus belajar lagi, kayak anak kecil, kayak abis ngelahirin punya anak, betul. Terus punya brand itu kan kayak abis ngelahirin sesuatu ya. Iya gitu. Sekarang maksudnya ini masih di Damakara baru 3 tahun lah, baru masih jadi toddler gitu. Ini justru lagi lagi masa-masanya nih, deg-degannya tuh kerasa kan, kayak jagain toddler gitu. Baru jalan, ya senengnya kemana-mana. Gitu. Nah, tadi tuh aku notice beberapa kali Caca menyebut musibah. Iya. Apa sih musibah yang dialami sebelum akhirnya membuat brand? Oke. Jadi kan partnerku tuh punya konveksi. Nah, di suatu hari tuh ada distribusi ke Kalimantan kalau nggak salah. Terus itu tuh isinya kain, semua kontainer kain gitu kan.
Terus di perjalanan menuju Kalimantan itu di perairan Masalembo kapalnya itu terbakar. Oh ya Allah. Gitu. Yang dimana kain kan pasti habis aja udah semua, dan jumlahnya juga enggak yang 1-2 juta gitu kan. Itu kain banyak banget gitu. Nah dari situ kayak kepukul nih, aduh apa ya, maksudnya yang kita milikin di dunia itu kayaknya emang bisa hanya gitu aja gitu. Memang Tuhan yang menggerakkan segalanya gitu kan. Jadi kayaknya kita juga nggak bisa nih kalau misalkan bisnis lagi nih, kita pengennya apa ya, bersama-sama saling bermanfaat aja gitu buat orang sekitar. Karena kan ya maksudnya kalau misalkan mikirin diri sendiri ya cukup lah. Maksudnya kalau mikirin cuan-cuan aja ya gitu. Tapi kan kalau misalkan ada nilai lain, kita bermanfaat bagi orang lain, itu kan lebih dari sekedar apa ya namanya, bukan hanya cari uang, tapi juga bisa apa ya, banyak hal-hal justru yang di luar nalar tuh ngebantuin kita gitu. Justru yang tadinya kita plannya A, tiba-tiba dikasihnya tuh A+ gitu kan. Jadi apa ada tuh? Dari A ke A plusnya itu. Jadi misalkan kayak brand Damakara ini tuh sebenarnya tumbuhnya organik banget. Kita tuh enggak yang nge-ads, endorse gitu, enggak. Bahkan yang endorse pun banyak yang pengen ngebantuin, justru jadi kayak awalnya kita nge-endorse A, tiba-tiba temennya tuh pengen gitu. Yang dimana kan kayaknya untuk bikin sebuah brand baru yang juga maksudnya fashion tuh banyak banget, kayaknya jarang gitu untuk bisa dapetin notice secepat itu dari temennya influencer ini, temennya jadi dia tuh besarnya secara apa ya, bener-bener organik gitu. Yang dimana itu juga kayak kayaknya ini mungkin buah dari kita ya dari niat baik gitu kan, ya mungkin ya gitu ya, walaupun effort juga ada. cuman ada aja gitu kayak waktu kita bisa collab sama beberapa influencer gitu kan dengan Putri Marino. Iya betul. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi itu juga secara nggak sengaja karena kita tuh ngelihat suatu hari di bulan Februari tiba-tiba tahun berapa tuh? Tahun 2022. Tahun kemarin. Tiba-tiba ada notif di Instagram, terus di tag sama Putri Marino, terus kayak Putri Marino gitu. Kayak kapan, kita juga nggak ada niatan, maksudnya ada sih pengen banget ya endorse Putri Marino, tapi sadar diri aja gitu kan. Kayak dia kayaknya gak mungkin gitu, tapi tiba-tiba dia nge-tag gitu. Pas kita lihat, oh dia lagi pakai celana yang motif ini yang Tete pakai, tapi celananya. Terus kayak ini kapan ngasihnya? Terus nanya kan ke tim kayak ada nggak, ada yang ngirimin nggak sih? Enggak. Pas dilihat lagi, oh dia beli ternyata. Kita nggak nyadar aja kalau dia beli gitu. Terus tapi baik banget gitu, maksudnya sampai nge-tag. Biasanya kan kalau artis gitu pakai kayak ya udah aja gitu kan. Ini tuh sampai nge-tag terus humble banget ya. Iya, karena baik banget nge-tag. Terus ya kita reach lah Putrinya gitu, kita DM kayak terima kasih banyak gini-gini, terus kayak iya, terus ternyata dia tuh suka sama brandnya Pasti Pakai. Jadi awalnya dia cerita kalau awalnya tuh adiknya dulu yang beli, terus dia lihat pengen juga, akhirnya dia beli, dia pakai dan dia tag karena dia suka gitu. Nah dari situlah mulai komunikasi, kayak beberapa bulan setelahnya kayak iseng-iseng aja gitu kan, kayak cobain deh, mau nggak ya kalau diajak collab? Aku DM lah, hai Kak Putri gitu, ada opportunity nggak nih kita buat kolaborasi? Terus dia kayak langsung mau WA aku ya, dia ngasih WA-nya, terus kayak keren banget. Iya, terus kayak nggak lewat manajemen gitu kan, langsung. Kayak langsung ke Putrinya kayak ya Allah, kayak dimudahkan banget gitu jalannya. Jadi kayak ya udah dari situ ketemu sekali, terus akhirnya R&D-nya tuh sekitar 6 bulanan lah untuk bikin motifnya. Dan motifnya sendiri tuh dipilih sama Putrinya. Dia suka banget sama batik lasem. Jadi ini yang aku pakai. Nah ini tuh sebenarnya hasil dari apa ya, kita simplify si batik lasem itu. Gitu. Jadi Damakara tuh sebenarnya ngebawa batiknya tuh pengennya yang tetap simple, yang nggak terlalu berat gitu kan si motif-motifnya, tapi tetap syarat makna gitu. Dari usia toddler ini punya rencana apa ke depannya Damakara? Damakara banyak banget cita-citanya Damakara, tapi yang terdekat tuh kita pengen nge-build community di dalam Damakaranya sih. Karena kan setiap 2 bulan sekali lah Damakara tuh ada ketemu sama yang apa namanya loyal customer Damakara. Namanya tuh Jumpa Teman Damakara. Nah itu tuh setiap 2 bulan sekali dia tuh jadi kita tuh kayak ngadain workshop. Nah itu tuh kayak
antusias banget tiap kita bikin, tapi kan kita tuh nggak pernah bikin yang gede banget gitu teh, jadi paling 10 orang, 10 orang, 10 orang, tapi yang pengen ikut tuh banyak. Nah, pengennya sih nge-build si community ini, jadi Damakara nggak cuma sebagai brand lah, tapi ada wadah juga buat para wanita yang pengen networknya lebih luas, pengen sharing gitu. Makanya nih store kita nih namanya Rumah Damakara. Oke, gitu. tadi nyebutnya teman Damakara. Teman Damakara. Oke, sama kayak kita ya, nyebutnya teman baik. Oh, tahu. Kita bersahabat. Iya. Kapan-kapan kita bisa bikin ya, teman baik X teman Damakara. Nah, kalau value-nya sendiri gitu ya, kan kalau Damakara tuh value-nya udah pasti ada A, B, C, D. Nah itu ada pengaruhnya nggak sih ke dalam pertumbuhannya Caca sebagai personal gitu? Nilai-nilai yang ada di Damakara? Ada banget ya. Justru banyak belajarnya tuh dari aku bikin Damakara. Apalagi tentang waktu aku explore tentang batik. Dimana kalau aku lihat tentang batik-batik itu ternyata meaningnya tuh di dalam satu batik tuh deep banget gitu. Ternyata kayak batik Lasem ini ternyata dia tuh tentang toleransi, tentang jadi di satu daerah dia tuh toleransinya tinggi. Terus dari situ kan kayak oh ternyata batik ini meaningnya toleransi, terus aku bikin motif lagi yang Gayatri ini. Oh ini namanya Gayatri? Iya namanya Gayatri, ini tuh kan garis 2 gitu. Sebenarnya ini meaningnya apa nih, boleh diceritain nggak? Ya, jadi itu kan garis 2, jadi kayak yin and yang gitu, dimana di setiap di setiap pribadi itu pasti memiliki keistimewaannya masing-masing, walaupun ada sisi yang baik dan sisi yang kadang kita lihat itu kurang baik, padahal dia tuh punya keistimewaannya gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau ini yin and yang ya, keseimbangan. Iya, terus kayak ngobrol-ngobrol sama pembatiknya gitu kan, Mbak, makasih banget semenjak ada Damakara tuh kita jadi bangkit lagi gitu. Terus tadinya tuh kayak udah nggak tahu gitu kan mau ngapain gitu. Terus akhirnya ini aku bisa nikahin anakku katanya. Ya terus aku bisa beli mobil buat biar distribusinya gampang gitu-gitu kan, kayak maksudnya oh ternyata sebenarnya dari hal kecil aja tuh kita bisa bikin orang tuh ikut merasakan impactnya gitu kan. Jadi ya itu kayak banyak-banyak ke diri aku, ayo terus berbuat baik ke diri aku gitu, jangan cuma value brandnya aja nih, tapi harus diterapin ke aku gitu. Terus yang kedua itu tentang self care. Jadi sebenarnya Damakara tuh ngebawa campaign besarnya tuh si self care ini. Nah makanya kalau misalkan dapet kalau beli Damakara itu package-nya tuh kayak dibungkusnya kayak kado gitu. Jadi di awal tuh kita tagline-nya adalah untukmu yang istimewa. Terima kasih. Jadi kayak pas dapet nih ada kartnya untuk yang istimewa gitu kan. Jadi pokoknya kita tuh nekenin banget di mana setiap insan tuh pasti punya keistimewaannya masing-masing gitu. Jangan sampai nganggap diri kamu tuh rendah, padahal tuh Tuhan tuh udah ngasih keistimewaannya masing-masing gitu kan. Jadi itulah yang terus ditanemin ke diri aku, yang kadang juga kan kita kadang ini ya, kadang ngedown juga segala macam gitu kan. Nah ya diingat-ingat lagi itu, jadi banyak positifnya sih dari value Damakara ini ke diri akunya gitu, banyak ngebawa ke arah sana gitu. Terakhir kalimat yang menjelaskan Damakara dan Caca itu apa? Waduh, berat ya. Damakara dan Caca. Ya tadi sih, pokoknya setiap insan, setiap wanita itu pasti sudah memiliki keistimewaannya masing-masing. Jangan sampai nganggap sebelah mata ke siapapun. Jadi aku sih pengennya terus menebar kebaikan aja gitu. Itu Damakara dan Caca. Menebar kebaikan bersama Damakara. Iya gitu. Semoga bisa terus ya. Amin. Teman baik, seru banget aku ngobrol sama Caca. Mudah-mudahan teman baik juga, terutama yang perempuan, tapi ada produk fashion laki-laki juga ya? Ada. Kita mulai ke arah sana sih. Boleh mampir ke store-nya Damakara di Sherlock, Jalan Riau, Bandung. Sampai ketemu di Cerita Jenama selanjutnya. Dadah.